Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna khairal kalami kalamullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, segala puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, zat yang menciptakan seluruh alam semesta ini dan termasuk yang menciptakan kita semua, dan kita patut dan wajib bersyukur kepadanya, yaitu dengan salah satu cara, yaitu apa? Mengingatnya, yaitu mengingat Allah dengan berzikir kepada Allah. Alhamdulillah, kita bertemu kembali, wahai adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah beberapa menit ke depan Ustadz akan memberikan penjelasan kepada kalian semua, yaitu tentang qanaah. Banyak manusia di muka bumi ini pada dasarnya manusia tersebut yaitu apa? Bertabiat tamak, tidak merasa puas dengan apa yang dia miliki. Seperti halnya manusia dikasih oleh Allah sebagian, atau dikasih oleh Allah dua keping emas, maka manusia tersebut menginginkan berapa? 3 bahkan sampai lebih keping emas tersebut. Itulah watak atau tabiat sifat manusia yang kurang puas dengan apa yang mereka miliki. Qanaah artinya yaitu merasa cukup dan puas terhadap apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu merasa cukup dan puas segala apapun yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan lawan dari sifat qanaah yaitu tamak atau rakus. Seseorang yang memiliki sifat qanaah berarti dia adalah apa? Bersyukur terhadap apa yang dikasih oleh siapa? Oleh Allah. Bersyukur atas nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepadanya.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Qad aflaha man aslama wa ruziqa kafafan wa qanna'ahu Allahu bima atahu." Ustaz ulangi. Qad aflaha man aslama wa ruziqa kafafan wa qanna'ahu Allahu bima atahu. Beruntunglah orang yang berislam, orang yang beragama Islam dengan baik, dilimpahkan rezeki yang mencukupi kebutuhannya, yaitu kebutuhan dasarnya, dan diberi kepuasan oleh siapa? Oleh Allah terhadap apa yang diberikan kepadanya. Hadis tersebut sahih, diriwayatkan Muslim, Ahmad, dan Tirmidzi. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggambarkan kepada kita semua seandainya manusia memiliki emas 2 lembah emas, niscaya ia ingin memiliki 3 lembah. Dan kalau ia memiliki 3 lembah, niscaya dia ingin memiliki 4 lembah. Demikian seterusnya. Itulah manusia. Padahal di dalam kubur hanya tanah yang akan memenuhi perutnya. Rasulullah menggambarkan untuk kita semua bahasanya tabiat sifat manusia itu tidak merasa puas dengan apa yang diberikan oleh Allah untuk manusia tersebut. Dan sifat tamak terhadap harta dapat merusak badan atau merusak badan dan kepribadian. Misalnya, misalkan porsi makan seseorang. Porsi makan setiap orang itu berbeda-beda. Ada yang setengah piring, ada yang 1 piring, ada yang sedikit, ada yang 1 piring penuh, bahkan ada yang 2 piring langsung sekaligus sekali makan. Apabila seseorang mengonsumsi makanan tersebut melebihi porsi yang seharusnya, melebihi porsi yang dimana tidak kelewatan batas ya melebihi seharusnya gitu, tentu akan mengakibatkan over, atau mengakibatkan manusia tersebut menjadi sakit, sehingga ia tidak dapat melakukan kegiatan rutinnya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan untuk kita semua agar dalam hal urusan dunia kita melihat kepada orang yang di bawah kita. Jangan kita melihat di orang yang di atas kita. Kalau kita melihat orang yang di atas kita, tidak bakal tercapai. Kita udah memiliki mobil, kemudian kita melihat orang di atas kita. Contoh teman kita, dia memiliki mobil mewah. Terus kita menginginkan mobil tersebut. Itu salah satu contoh orang yang tidak bersyukur terhadap apa yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Unzuru ila man huwa asfala minkum wa la tanduru ila man huwa fawqakum. Fa innahu ajdaru an la tazdaru ni'matallahi alaikum. Lihatlah kepada orang yang di bawah kalian atau orang yang lebih rendah dari dirimu, dan janganlah kalian melihat orang yang di atas kalian atau orang yang lebih tinggi dari dirimu. Yang demikian itu lebih tepat sehingga kalian tidak pernah meremehkan kenikmatan siapa? Kenikmatan Allah. Hadis tersebut sahih dan diriwayatkan Bukhari wa Muslim wa Tirmidzi. Berbeda halnya dengan urusan ibadah. Kalau urusan dunia, kita melihat orang yang di bawah kita.
Jangan kita melihat orang yang di atas kita. Kalau kita melihat orang yang di atas kita terus dan terus dan terus, kita tidak akan merasa puas dengan apa yang kita miliki sekarang. Tapi lihatlah orang di bawah kita. Lihatlah orang-orang yang di luar sana, yang dimana orang-orang yang di luar sana tidak mampu. Kita masih bisa makan, bisa minum, bisa makan enak segala macam, bahkan kita mempunyai kendaraan yang mewah, contohnya seperti mobil. Orang yang di luar sana mereka tidak memiliki mobil, bahkan mereka menginginkan mobil, susah banget untuk mendapatkannya. Itulah pentingnya untuk bersyukur untuk kita semua. Sekali kita bersyukur kepada Allah, maka kenikmatan tersebut akan ditambah oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Apabila kalian bersyukur terhadap nikmat-nikmat Allah yang telah Allah beri untuk kalian, maka Allah akan menambah kenikmatan tersebut. Akan tapi kalau kalian kufur terhadap kenikmatan tersebut, ingat, azab Allah sangatlah pedih. Berbeda halnya dengan ibadah. Kalau urusan ibadah, kita harus melihat orang yang lebih tinggi dari kita. Kenapa, Ustaz? Kita harus melihat orang yang lebih tinggi karena untuk apa? Untuk biar kita lebih terpacu lagi dalam urusan ibadah. Lebih semangat lagi dalam urusan ibadah. Ada orang yang ibadahnya Masya Allah, kita harus melihat tersebut. Kita harus melihat orang tersebut. Ada orang yang hafid, bahkan mungkin sampai halamannya, sampai ayatnya, sampai surat keberapa, sampai arti dari surat tersebut. Masya Allah, kita harus melihat tersebut. Jangan sampai kita itu di bawah mereka. Kalau bisa kita itu di atas mereka. Itu dalam hal urusan dunia. Ya. Dan Rasulullah SAW menganjurkan agar kita meniru orang yang lebih taat beribadah dan rajin menuntut ilmu. Kita dilarang meniru orang yang malas beribadah serta tidak pernah mau menuntut ilmu. Allah memerintahkan agar setiap mukmin selalu berlomba-lomba dalam kebaikan. Fastabiqul khairat, seperti yang disebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 148. Wallahu a'lam bishawab. Apabila kalian menemukan atau mendapati kesalahan perkataan dari ustadz, dan kesalahan tersebut pastinya datang dari syaitan dan kebenaran datangnya dari Allah Azza wa Jal, ustadz meminta maaf sebesar-besarnya. Hada wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.